Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa, menyambut mudik lebaran 2024, Kementerian Perhubungan menggelar program mudik gratis tahun ini. Program mudik gratis ini menjadi agenda rutin tahunan yang digelar Kemenhub dan mencakup transportasi darat serta laut. Mudik menjadi tradisi rutin sebagian besar masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Mengantisipasi lonjakan mudik masyarakat tahun ini, Kementerian Perhubungan menggelar agenda rutin tahunan Mudik Gratis 2024. Mudik gratis digelar untuk mengurangi lonjakan arus pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan sepeda motor, juga untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi selama mudik. Mudik Gratis 2024 dari Kemenhub akan mencakup transportasi darat dan laut, termasuk pengangkutan sepeda motor secara gratis sampai ke tempat tujuan. Melansir dari laman media sosial Ditjen Perhubungan Darat, secara resmi membuka pendaftaran Mudik Gratis 2024 sejak 6 Maret 2024 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Total kuota mudik yang disediakan mencapai 30.088 orang dan 900 unit untuk kuota sepeda motor. Masyarakat bisa mendaftar setiap harinya dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kuota penumpang dibuka secara bertahap dan akan ditutup jika kuota telah terpenuhi. Masyarakat yang ingin mendaftar harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Mitra Darat. Sementara itu, dari media sosial Ditjen Perkeretaapian, Mudik Gratis 2024 pendaftarannya telah dibuka sejak 4 Maret sampai dengan 18 April 2024. Untuk mendaftar mudik gratis dengan kereta api, masyarakat bisa mendaftar dalam dua cara. Cara pertama mendaftar via website atau portal. Kunjungi mudikgratis.debhub.go.id. Cara kedua yakni dengan mengunjungi posko pendaftaran di stasiun yang ditunjuk. Keberangkatan mudik dengan kereta akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 8 April 2024. Dan arus balik akan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 19 April 2024. Untuk tiket kereta api, kuota yang disediakan sebanyak 28.196 penumpang. Dan kuota pengangkutan sepeda motor dengan kereta sebesar 12.180 unit. Sementara itu, untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut menggelar mudik gratis dengan kuota sebanyak 9.800 penumpang dan kuota mudik gratis sepeda motor sebanyak 4.800 unit. Namun ingat, sebelum mendaftar pastikan kuota internet mencukupi dan smartphone dalam keadaan baik. Semoga beruntung. Pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaporkan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan pendidikan kepada jutaan peserta didik. Bantuan ini merupakan wujud dari amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi dalam menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI menyatakan jutaan peserta didik baik siswa maupun mahasiswa telah menerima berbagai bantuan pendidikan dari pemerintah pada tahun 2023. Berbagai bantuan pendidikan yang dimaksud seperti beasiswa afirmasi pendidikan menengah sebanyak 14.891 yang diberikan kepada lulusan peserta didik SMP MTS sederajat untuk melanjutkan pendidikan menengah SMA SMK yang berasal dari orang asli Papua, daerah khusus, dan repatriasi sepanjang 2020 sampai dengan 2023. Bantuan program Indonesia Pintar telah diberikan kepada lebih dari 18,1 juta siswa pada tahun 2023. Sedangkan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah diberikan kepada 916.827 mahasiswa. Selain itu, Nadiem juga mengungkapkan pemerintah turut memiliki program bantuan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi
bagi mereka yang memiliki keterbatasan kondisi dan keberadaan sehingga mengalami kesulitan dalam menjangkau akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam aspek pembiayaan pendidikan, tentunya hampir 15.000 siswa menerima bantuan ADEM di tahun 2020-2023 dan lebih dari 18 juta siswa mendapat bantuan PIP. Seperti yang Bapak Ibu tahu, di lapangan ini sangat membantu. Dan 916.000 lebih mahasiswa mendapat bantuan KIP kuliah juga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan aksi bersih negeri serentak di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2024. Persoalan sampah plastik masih terus menjadi persoalan serius baik secara nasional maupun internasional. Penyebaran sampah plastik saat ini telah menjadi isu global. Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengadakan aksi bersih negeri serentak di seluruh Indonesia dengan tema Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif. Aksi tersebut dilakukan di 34 lokasi dengan melibatkan sekitar 12.000 orang. Aksi bersih negeri serentak akan melibatkan berbagai kegiatan seperti pemungutan sampah, penyortiran sesuai jenis, penimbangan, hingga penanaman pohon. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berharap HPSN 2024 dapat menjadi momentum penting untuk penyelesaian isu utama persampahan dan untuk Indonesia siap menyosong legally binding instrument of plastic pollution serta menyiapkan zero waste, zero emission. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2023 adalah 66,92%. Jumlah tersebut telah melalui pengurangan sampah sebesar 16,18% dan penanganan sampah sebesar 50,74%. Masih terdapat 33,08% sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Untuk itu, dalam mengelola sampah tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh komponen masyarakat karena sumber sampah berada di sekitar seperti rumah tangga, pasar, industri, dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya. Dengan demikian, saya ingin mengajak kita semua, mari kita terus konsisten melakukan aksi bersih negeri. Hari ini sebagai tonggak formalnya, tapi saya kira kita sudah lakukan beberapa waktu sebelumnya dan mari secara konsisten kita laksanakan. Terus semangat dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan lestari serta produktif. Semoga Tuhan meridhoi semua langkah kita. Selamat bekerja dalam aksi bersih negeri 2024 serentak di seluruh Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keberadaan jalan bebas hambatan atau tol akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Untuk itu, pembangunan PSN tersebut harus tetap berjalan meskipun masalah pembebasan lahan belum sepenuhnya rampung. Keberadaan jalan bebas hambatan atau tol akan membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat meninjau kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru seksi Padang Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jalan Tol Padang Sicincin sendiri memiliki panjang 36,6 km dengan total nilai investasi 9,8 triliun rupiah. Hingga Maret 2024, progres pembangunan fisik proyek Jalan Tol Padang Sicincin telah mencapai 55,43%. Dengan progres pengadaan lahan yang terus berjalan dengan persentase sebesar 93,86%. Jalan tol ini juga akan dilengkapi dengan jumlah lajur 2x2 dengan kecepatan 80 km per jam. Hal ini akan mempersingkat waktu tempuh dari Padang ke Bukit Tinggi menjadi hanya 1 jam. Saat meninjau tol Padang Pekanbaru, Erick Thohir mengatakan, kelanjutan pembangunan program strategis nasional tersebut harus tetap berjalan, meskipun masalah pembebasan lahan belum sepenuhnya rampung. Mengingat keberadaan tol di Sumatera Barat penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses transportasi serta konektivitas. Selain itu juga dapat meningkatkan pariwisata daerah dan pengembangan wilayah sekitar. Memang pertumbuhan ekonomi harus lebih merata, tidak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera harus terlihat pertumbuhan itu. Ada hambatan Pak untuk progres pembangunan tol ini Pak? Ya kembali kita perlu dukungan daripada pemerintah daerah juga untuk khususnya pembebasan tanah yang hari ini sudah mencapai 93% dan
jalan ini sudah mencapai penyelesaian hampir 53%. Jadi kan makin cepat makin baik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.